Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan mata pelajaran kimia dalam materi sifat koligatif larutan bersama saya Ibu Syatilohi dari MAN 1 Maluku Tengah. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan perbedaan sifat koligatif larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Ya, sebelum kita mempelajari sifat koligatif larutan, pertama-tama kita harus mengetahui pengertian konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan yang dinyatakan sebagai berikut, yaitu 1. Molaritas. Molaritas adalah banyaknya mol tiap 1 liter larutan. Rumusnya M sama dengan mol per volume atau M sama dengan mol kali dengan 1000 per volume. Yang kedua, molalitas. Pengertian dari molalitas yaitu banyaknya mol tiap 1 kg pelarut. Rumusnya M sama dengan mol per P atau M sama dengan mol kali 1000 per P. P di sini adalah massa pelarut yang satuannya gram atau kilogram. Yang ketiga, fraksi mol. Fraksi mol rumusnya XT yaitu fraksi mol zat terlarut sama dengan mol zat terlarut per mol zat terlarut tambah mol pelarut. Untuk mencari fraksi mol zat pelarut, rumusnya XP sama dengan mol zat pelarut per mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Untuk konsentrasi larutan yaitu persen massa. Persen massa itu sama dengan massa zat terlarut per massa larutan dikali dengan 100%. Kemudian ada juga persen volume yang rumusnya yaitu volume zat terlarut per volume larutan dikali dengan 100%. Ya anak-anak, sekarang kita masuk di materi sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat koligatif larutan non-elektrolit merupakan sifat koligatif yang dimiliki oleh larutan yang zat terlarutnya tidak terurai menjadi ion-ion. Jadi, sifat koligatif larutan non-elektrolit sangat dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut non-elektrolit yang ada dalam larutan. Dalam sifat koligatif larutan non-elektrolit, yang pertama yaitu 1. Penurunan tekanan uap. Tekanan uap jenuh merupakan tekanan uap tertinggi suatu zat pada uap tertentu. Semakin mudah zat menguap volatif, semakin tinggi tekanan uap jenuhnya. Sebaliknya, semakin sukar zat menguap non-volatif, semakin rendah tekanan uap jenuhnya. Makanya rumusnya delta P sama dengan P0 kali P. Delta P penurunan tekanan uap jenuh, P0-nya itu tekanan uap jenuh pelarut murni, sedangkan P tekanan uap jenuh larutan. Menurut hukum Raoult, hubungan antara tekanan uap jenuh dengan konsentrasi dinyatakan dengan tekanan uap jenuh komponen suatu larutan ideal adalah sama dengan fraksi mol. Komponen tersebut dikalikan dengan tekanan uap jenuh pelarut dalam keadaan murni. Rumusnya delta P sama dengan P0 dikali dengan fraksi mol zat terlarut. Apabila fraksi mol pelarut sama dengan 1 kurang fraksi mol terlarut, maka kedua rumus di atas disubstitusi menjadi P0 kali fraksi mol zat terlarut sama dengan P0 kurang P. Mencari P,
P sama dengan P0 kurang, buka kurung, P0 kali fraksi mol zat terlarut, tutup kurung, itu sama dengan 1 kurang fraksi mol zat terlarut dikali dengan P0. 1 kurang fraksi mol zat terlarut itu sama dengan fraksi mol pelarut. Jadi, P sama dengan fraksi mol pelarut dikali dengan P0. Yang kedua, sifat koligatif larutan non-elektrolit yaitu penurunan titik beku delta TF. Penurunan titik beku disebabkan oleh adanya penambahan zat terlarut non-volatif ke dalam suatu pelarut. Zat-zat ini menghalangi proses pengaturan molekul-molekul pembentukan kristal padat. Dengan demikian, diperlukan suhu yang lebih rendah untuk memperoleh kristal padat. Rumusnya, delta TF sama dengan molalitas dikali dengan tetapan penurunan titik beku, atau delta P sama dengan TF pelarut dikurangi dengan TF larutan. TF yaitu titik beku, delta TF sama dengan penurunan titik beku larutan, M yaitu molalitas, sedangkan KF tetapan penurunan titik beku molal. Sifat koligatif larutan non-elektrolit yang ketiga yaitu kenaikan titik didih delta TB. Kenaikan titik didih disebabkan oleh adanya penambahan zat terlarut non-volatif ke dalam suatu pelarut. Zat tersebut menghalangi gerakan molekul-molekul air atau molekul-molekul pelarut sehingga mempersulit atau sukar melepasnya molekul dari fase cair ke fase gas. Semakin tinggi kemolaran zat terlarut, semakin banyak sehingga titik didih semakin meningkat. Rumusnya, delta TB sama dengan molalitas dikali dengan tetapan kenaikan titik didih molal, atau delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut. TB yaitu sama dengan titik didih, delta TB sama dengan kenaikan titik didih larutan, M molalitas, sedangkan KB adalah tetapan kenaikan titik didih molal. Sifat koligatif larutan non-elektrolit yang keempat yaitu tekanan osmotik. Peristiwa osmotik adalah proses merembasnya pelarut dari larutan yang lebih encer ke dalam larutan yang lebih pekat, atau dari pelarut murni ke suatu larutan melalui membran semi-permeabel. Jika kedua larutan mencapai konsentrasi yang sama, osmosis akan berhenti atau dapat dihentikan dengan memberikan tekanan pada larutan pekat. Tekanan ini disebut dengan tekanan osmotik. Menurut Van Hoff, besarnya tekanan osmotik untuk larutan encer sebanding dengan molaritas larutan tersebut. Rumusnya, V sama dengan molaritas dikali dengan tetapan Ribert dikali dengan temperatur. V sama dengan tekanan osmotik, satuannya atm, molaritas satuannya mol liter pangkat minus 1, tetapan Ribert nilainya 0,082 liter atm mol pangkat minus 1 Kelvin pangkat minus 1. T suhu tetapan mutlak dibawa ke derajat Kelvin. Kalau dalam keadaan derajat Celcius berarti ditambahkan dengan 273. Ya anak-anak,
Sekarang kita masuk ke bagian kedua, sifat koligatif larutan elektrolit. Sifat koligatif larutan elektrolit merupakan sifat koligatif yang dimiliki oleh larutan yang zat larutnya dapat terionisasi atau terurai menjadi ion-ion. Larutan elektrolit meliputi larutan asam, basa, dan garam. Akibat ionisasi tersebut, jumlah partikel bertambah sehingga sifat koligatif larutan elektrolit lebih besar daripada sifat koligatif larutan non-elektrolit dengan konsentrasi yang sama. Dengan demikian, Jacobus Hendrikus van Hoff mengoreksi hukum Raoult agar sesuai dengan larutan elektrolit, hukum Raoult kemudian dikalikan dengan suatu faktor yang diberi lambang huruf I kecil dan disebut faktor van Hoff. Rumusnya I sama dengan buka kurung 1 tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali alfa. N adalah jumlah ion dari elektrolit, sedangkan alfa adalah derajat ionisasi atau derajat disosiasi. Alfa sama dengan jumlah mol zat terionisasi per jumlah mol zat yang dilarutkan. Sifat koligatif larutan elektrolit yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Rumus penurunan tekanan uap pada elektrolit menjadi delta P sama dengan P0 kurang fraksi mol zat terlarut dikali dengan faktor van Hoff yaitu I, atau delta P sama dengan P0 kurang fraksi mol zat terlarut dikali dengan buka kurung 1 tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali alfa. I adalah faktor van Hoff, XT yaitu fraksi mol zat terlarut, delta P penurunan tekanan uap jenuh, sedangkan P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murni. Yang kedua, penurunan titik beku delta TF. Penurunan titik beku larutan elektrolit juga dipengaruhi oleh faktor van Hoff. Rumusnya delta TF sama dengan molalitas dikali dengan tetapan penurunan titik beku molal dikali dengan faktor van Hoff yaitu I, atau delta TF sama dengan molalitas dikali dengan tetapan penurunan titik beku molal dikali dengan buka kurung 1 tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali alfa. Delta TF penurunan titik beku larutan, M molalitas, KF tetapan penurunan titik beku molal, I adalah faktor van Hoff. Ketiga, kenaikan titik didih delta TB. Kenaikan titik didih larutan elektrolit juga dipengaruhi oleh faktor van Hoff. Rumusnya delta TB sama dengan molalitas dikali dengan tetapan kenaikan titik didih molal dikali dengan faktor van Hoff yaitu I, atau delta TB sama dengan molalitas dikali dengan tetapan kenaikan titik didih molal dikali dengan buka kurung 1 tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali alfa. Delta TB kenaikan titik didih larutan, M molalitas, KB tetapan kenaikan titik didih molal, I adalah faktor van Hoff. Sifat koligatif larutan elektrolit yang keempat
yaitu tekanan osmotik. Adanya penambahan jumlah partikel dalam larutan elektrolit mengakibatkan tekanan osmotik larutan elektrolit lebih besar daripada tekanan osmotik larutan non-elektrolit. Tekanan osmotik larutan elektrolit juga dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Rumusnya yaitu dari gas persamaan gas ideal, yaitu V kali V sama dengan N kali R kali T kali I. Mencari V sama dengan N per P kali R kali T kali I. V sama dengan molaritas dikali tetapan gas dikali dengan suhu mutlak dikali dengan faktor Van Hoff. Rumusnya V sama dengan M kali R kali T kali I kali buka kurung 1 tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali alfa. V adalah tekanan osmotik, satuannya atm. V adalah volume larutan, satuannya liter. N adalah jumlah mol zat terlarut. M molaritas, satuannya mol liter pangkat minus 1. R tetapan gas yang nilainya 0,082 liter atm mol pangkat minus 1 Kelvin pangkat minus 1. T adalah suhu mutlak, satuannya Kelvin. Apabila dalam derajat Celcius berarti harus ditambahkan dengan 273. Oke, anak-anak, marilah perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal nomor 1. Sebanyak 228 gram sukrosa, Mr sama dengan 342 gram mol pangkat minus 1, dilarutkan dalam 1000 ml air, lalu dipanaskan. Jika tetapan kenaikan titik didih molal adalah 0,22 derajat Celcius molal pangkat minus 1. Pertanyaannya, pada suhu berapakah larutan tersebut mendidih? Oke, anak-anak jawab. Dari soal di atas diketahui, yang pertama massa sukrosa sama dengan 228 gram. Mr sukrosa 342 gram mol pangkat minus 1. Kemudian tetapan kenaikan titik didih molal atau KB itu sama dengan 0,22 derajat Celcius molal pangkat minus 1. Kemudian mencari massa pelarut, yaitu didapat dari volume air dikali dengan rho air. Volume air dalam soal yaitu 1000 mili dikali dengan rho air, yaitu 1 gram per mililiter. Hasilnya itu didapat 1000 gram. Ditanya delta TB sukrosa. Penyelesaian, rumus yang dipakai yaitu delta TB sama dengan massa sukrosa per Mr sukrosa dikali 1000 per P dikali tetapan kenaikan titik didih. Jadi dari soal di atas, delta TB sama dengan massanya 228 gram per Mr sukrosa itu 342 gram per mol dikali dengan 1000 per P-nya 1000 dikali dengan 0,22 derajat Celcius molal pangkat minus 1. Dari hasilnya didapat delta TB sama dengan 0,15 derajat Celcius. Jadi larutan akan mendidih pada suhu yaitu 100 derajat Celcius ditambahkan dengan 0,15 derajat Celcius, hasilnya adalah 100,15 derajat Celcius. Contoh soal nomor 2. Sebanyak 40 gram asam asetat dilarutkan dalam 300 ml air. Rho air sama dengan 1 gram
ml pangkat minus 1. 70% senyawa tersebut terurai dalam air membentuk ion-ionnya. Jika tetapan penurunan titik beku air sebesar 1,86 derajat Celcius molal pangkat minus 1. Pada suhu berapakah larutan tersebut membeku? Jika diketahui air karbon sama dengan 12, air hidrogen sama dengan 1, air oksigen sama dengan 16. Oke, dari soal di atas, jawab. Diketahui Mr asam asetat yaitu CH3COH itu sama dengan 60 gram mol pangkat minus 1. Massa asam asetat yaitu 40 gram. Kf air yaitu tetapan penurunan titik beku sama dengan 1,86 derajat Celcius molal pangkat minus 1. Sedangkan untuk N asam asetat itu sama dengan 2. Derajat ionisasi asam asetat yaitu 70% sama dengan 0,7. Sedangkan massa pelarut itu didapat dari volume air dikali dengan rho air. Volume airnya 300 ml dikali dengan 1 gram mol pangkat minus 1, hasilnya 300 gram. Pertanyaan yaitu delta TF dari asam asetat tersebut. Penyelesaian, rumus yang digunakan yaitu delta TF sama dengan massa asam asetat per mR asam asetat dikali dengan 1000 per P dikali dengan tetapan penurunan titik beku dikali dengan faktor Van Hoff yaitu 1 tambah buka kurung N kurang 1 kali alfa. Dari rumus di atas dapat kita masukkan angkanya. Delta TF sama dengan massa 40 gram dibagi MR 60 dikali 1000 per P-nya 300 dikali dengan tetapan penurunan titik beku yaitu 1,86 derajat Celcius dikali dengan faktor Van Hoff yaitu buka kurung 1 tambah buka kurung 2 dikurang 1 tutup kurung dikali alfanya yaitu 0,7. Dari hasil di atas, hasilnya yaitu 7,03 derajat Celcius. Jadi delta TF sama dengan TF pelarut dikurang dengan TF larutan. TF pelarut yaitu 0 derajat Celcius dikurangi dengan TF larutan 7,03 derajat Celcius. Hasilnya yaitu minus 7,03 derajat Celcius. Jadi larutan asam asetat membeku pada suhu minus 7,03 derajat Celcius. Demikianlah materi kita hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.